quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah kajian subuh Masjid Nurul Hidayah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada subuh pagi ini kita bisa sama-sama berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita dan apapun ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari sama-sama kita niati i'tikaf kita dalam beberapa waktu ke depan dengan niatan thalabul ilm. Kita akan membahas tentang syarat-syarat sholat. Apa pengertian syarat? Ada berapa macam syarat sholat? Itu bahasan kita. Dalam bahasa Arab, syarat itu makna aslinya tanda. Syarat itu. Jadi syarat asyartu ail alamah, tanda. Tapi kemudian makna syarat itu menjadi satu kesepakatan bahwa syarat itu sesuatu yang menyebabkan sahnya ibadah atau sahnya satu perbuatan dan bukan termasuk bagian dari ibadah itu. Di syarat itu berada di luar perbuatan, itu syarat. Itu beda dengan rukun. Rukun itu bagian dari perbuatannya, itu kalau rukun. Tapi kalau syarat itu di luar perbuatannya atau sebelum perbuatannya, itu syarat. Kalau dalam bahasa usul fikih itu disebut ma yatawaqqafu alaihi sihhatus syai' kharijan an, atau ma yalzamu min adamihil adam wa la yalzamu min wujudihil wujud li dzatihi. Secara sederhana, syarat itu sesuatu yang harus terpenuhi sebelum dilakukan satu perbuatan. Syarat. Jadi kalau syarat sholat, sesuatu yang harus dipenuhi sebelum kita melakukan sholat. Ada berapa macam syaratnya sholat? 2 macam. Yang umum 2 macam. 1 syarat wajib, 2 syarat sah. Ini beda nih, sama-sama syarat. 1 nyasarnya kepada kewajiban, ya. Kalau kepada kewajiban berarti kepada pelakunya, Kalau yang kedua syarat sah, menyasarnya pada status perbuatannya. Jadi kalau syarat sah itu kaitannya sholat ini sah atau tidak sah, absah atau tidak. Tapi kalau syarat wajib, orang ini sudah wajib sholat atau belum? Nah, ini 2 konsep yang berbeda. Tapi sama-sama disebut sebagai syarat. Kita bahas syarat wajib dulu. Syarat wajib itu cuma 2 macam. Ibadah apapun cuma 2 macam. Syarat wajib itu mau puasa, mau sholat, mau wudu, mau macam-macam itu cuma 2 macam biasanya. 1 baligh, 2 berakal. Bahkan sebagian ulama itu ada yang menganggap taklif itu ya berakal itu, akal. Berakal itu artinya punya kemampuan untuk berpikir. Yang jadi masalah, berakal atau kemampuan berpikir itu abstrak, nggak kelihatan. Ini mohon maaf ini, Bapak lagi duduk nyimak ini, saya nggak tahu Bapak lagi mikir apa nggak tahu saya. Ya. Kemampuan berpikir itu sesuatu yang abstrak, nggak bisa ditandai, indikatornya tidak ada. Kemampuan berpikir nanti akan dikaitkan dengan ciri fisik. Orang tuh mestinya kalau dia sampai di usia segini, tanda fisik begini, umumnya sudah punya kemampuan berpikir. Jadi syarat baligh itu datang belakangan sesudah syarat berakal. Karena hanya orang yang sudah baligh yang dipandang kemudian punya kemampuan memahami, punya kemampuan berpikir.
Maka ada satu hadis yang terkenal itu, ya, masalah orang itu belum wajib melakukan apa-apa, ya, disebut anin naimi hatta yastayqidha, orang yang tidur tidak punya kewajiban apa-apa sampai dia bangun. Wa anis sabi hatta yahtalim, anak kecil tidak punya kewajiban apa-apa sampai dia balik, ya. Wa anil majnuni hatta yaqila atau hatta yufiqa, ya. Orang yang punya gangguan jiwa itu belum wajib melakukan apa-apa sampai kemudian dia sadar atau punya kembali kemampuan untuk berpikirnya. Jadi balik, berakal itu disebut sebagai taklif. Taklif itu beban hukum. Jadi orang kalau sudah balik, sudah berakal, maka dia sudah menerima beban hukum. Karena ada dua macam. Ada yang namanya hak, ada yang namanya kewajiban. Kalau hak, masih belum jadi manusia itu sudah punya hak, Pak, sudah punya. Kalau hak, bayi belum lahir itu sudah punya hak, sudah punya. Kita contohkan misalnya, ya. Bismillah. Ada seseorang meninggal dunia, meninggalkan anak perempuan dan istri. Cuma waktu suaminya meninggal, istrinya dalam keadaan hamil, istrinya hamil. Ada janin dalam kandungan istrinya, ada. Itu mohon maaf, harta warisan belum bisa dibagi sampai nunggu anaknya lahir, Karena bisa jadi anak janin ini, kandungan ini laki-laki, sehingga bisa menggeser klasemen kakak perempuannya. Itu bisa. Karena kalau emang lahirnya nanti laki-laki, itu bayi dapat double, 2 kali lipat daripada apa yang diterima oleh kakak perempuannya. Jadi kalau soal hak, jangankan manusia, belum jadi manusia itu sudah punya hak, sudah punya. Asal ada tanda akan menjadi manusia, kalau hak. Tapi kalau kewajiban tidak. Kalau kewajiban yang menyasar pada diri pribadi, syaratnya kalau dia sudah balik, kalau dia sudah akil, berakal. Ini kalau kewajiban pribadi, ya. Kalau kewajiban harta enggak. Kalau kewajiban harta itu, anak kecil tetap wajib zakat. Mohon maaf, orang gila tetap wajib zakat. Kalau kewajiban harta. Karena kan yang gila orangnya, hartanya enggak gila. Jadi tetap wajib zakat. Tapi kalau kewajiban fisik, kewajiban yang menyasar pada pribadi, syaratnya kalau dia sudah balik, berakal, dan ada syarat yang ketiga, Islam. Karena perintah-perintah sholat itu selalu sasarannya orang-orang yang beriman, selalu. Jadi kalau dia belum Islam, tidak wajib untuk melakukan sholat, dan seandainya ada non-muslim masuk Islam, tidak diharuskan mengqadha sholat yang sudah lewat, tidak. Apakah 3 syarat ini dipandang cukup, syarat wajib? Apakah orang kalau sudah Islam, sudah balik, sudah berakal, wajib sholat? Sebagian ulama nambahkan beberapa syarat yang sifatnya teknis. Nambahkan 1, kalau perempuan tidak dalam keadaan haid atau nifas, tidak sedang mengalami menstruasi atau nifas. Perempuan yang sedang datang bulan tidak wajib sholat, nggak wajib puasa, nggak wajib. Ya. Kemudian ada syarat berikutnya adalah salamatul hawas. Salamatul hawas itu kita artikan sebagai orang yang sehat panca inderanya, atau orang yang punya akses informasi terhadap agama. Saya contohin, orang buta, disabilitas netra, buta, masih wajib sholat, wajib. Kenapa wajib sholat? Masih bisa diajari caranya sholat, bisa. Dia akan buta, audio bisa. Atau bisa pakai buku braille itu bisa. Dia caranya ruku nih begini, sujud nih begini.
Kalau baca Quran aman, berapa banyak orang yang tidak melihat bacaan Qurannya lebih lancar daripada kita, berapa banyak. Atau sebaliknya, ada orang yang tidak bisa bicara, ya. Maaf, ada orang yang tidak bisa mendengar, tunarungu, nggak bisa mendengar. Dan biasanya orang kalau nggak bisa mendengar sejak kecil, biasanya juga tunawicara, nggak bisa ngomong. Karena nggak pernah dapat akses kosakata, nggak pernah dia dapat itu. Jadi kalau dia biasanya tunarungu sejak kecil, ya tunawicara juga, pakai bahasa isyarat misalnya. Orang yang tunarungu, dia nggak bisa mendengar, tapi bisa diajari sholat dengan visual, bisa. Caranya rukuk begini, caranya sujud begini, caranya berdiri begini, salam begini, bisa. Loh, dia kan nggak dengar azan, ya azan nggak dengar, tapi gampang sekarang. Dia pakai jam tangan begini, kasih yang geter begitu, udah di setting waktu sholatnya tahu dia. Oh sekarang waktu sholat ini, bisa. Ya. Cuma yang agak repot itu untuk tunarungu yang tunawicara itu nanti cara membaca Qur'annya ini yang repot. Nah Quran itu kan lafaz, disuarakan. Kalau orang-orang yang tunanetra itu masih bisa baca Quran, masih bisa. Bahkan di MTQ itu ada satu cabang khusus disebut cabang tunanetra. Jadi yang tilawah itu atau yang tahfidz itu orang-orang yang tidak melihat. Kalau jurinya melihat, pesertanya itu yang tidak melihat ya. Tapi kalau orang yang nggak bisa ngomong, kalau cuma nggak bisa dengar, bisa ngomong, masih bisa diajarin Quran, masih bisa. Tapi kalau orang yang tidak bisa bicara, nanti yang agak repot itu adalah cara membaca Qurannya. Di Indonesia belum ditemukan satu standarisasi bahasa isyarat, masih beda. Makanya berkali-kali itu ada mushaf itu ada namanya LPMA. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran. Kalau Bapak ke Taman Mini, itu gerbang utama sebelah kanan itu ada Baitul Quran, ya, Museum Quran, situ ada namanya lajnah. Itu nanti yang ngasih izin boleh cetak mushaf atau tidak. Mushaf Braille termasuk. Nah, termasuk itu saya pernah nanya waktu itu, kenapa tidak ada mushaf bahasa isyarat begitu, bahasa isyarat. Itu problemanya adalah bahwa di Indonesia belum ada standarisasi bahasa isyarat. Ada lebih dari 2 aliran bahasa isyarat di Indonesia. Jadi misalnya ngomong Tuhan itu isyaratnya bagaimana? Misalnya itu ada lebih dari dua bahasa isyarat. Tapi pada patokannya orang yang masih bisa melihat masih bisa diajari sholat. Yang repot ini Pak, kalau dia mohon maaf buta dan tuli sekaligus, gimana ngajarinnya coba? Buta dan tuli sekaligus, gimana? Maka Bapak kalau nggak pengen sholat gampang Pak. Jadi orang buta dan tuli sekaligus itu aman gitu. Itu nggak wajib sholat itu, karena nggak ada akses informasi kapan dia sholat, nggak ada itu ya. Jadi ada syarat salamatul hawas. Nah maka orang yang masih kecil belum balik itu belum wajib sholat. Tidak pernah ada perintah yang ditujukan kepada anak kecil, nggak pernah. Loh itu Nabi perintah anak kecil supaya latihan sholat? Bukan. Perintahnya Nabi bukan ditujukan kepada anak kecil, bukan. Perintahnya Nabi ditujukan kepada bapaknya, bukan kepada anak kecilnya. Nabi bilang, ajak anakmu sholat, kan begitu. Berarti perintahnya bukan tertuju pada anak kecil, bukan. Perintahnya tertuju kepada bapaknya. Orang yang dalam kondisi yang tidak sadar. Misalnya dia pingsan, nggak wajib sholat, tapi begitu siuman wajib. Tidur nggak wajib sholat, tapi begitu bangun wajib. Termasuk mohon maaf lupa. Orang lupa itu kan berarti kemampuan mengingat kapan wajibnya sholat itu kan tidak ada. Maka orang kalau disibukkan oleh satu aktivitas yang bermanfaat, satu aktivitas yang positif, yang bikin dia lupa sholat, itu nggak masalah.
Nanti begitu ingat wajib mengqadha. Ya. Mungkin pernah beberapa kali saya jelaskan, ada salah satu ulama, kalau saya tidak salah namanya Imam Nawawi. Nama aslinya Yahya, nama kampungnya Nawa. Ada di Syria sana, Nawa. Karena nama kampungnya Nawa, orang Arab itu demen kasih nisbah nama kampung. Jadi kalau dia misalnya orang Nawa disebutnya Nawawi, kan begitu. Kalau dia misalnya orang mana, misalnya orang kalau di Mesir itu banyak Tonto disebutnya Tontowi, atau orang Dimyat, itu nama daerah itu. Dimyat itu nama daerah, jadinya Dimyati. Damanhuri misalnya. Basyuni, semacam itu ya, Nawawi. Syekh atau Imam Nawawi, Yahya ini, itu orang yang kalau dihitung jumlah karangannya, karyanya, dengan umurnya, itu banyakkan karyanya. Jadi beliau itu punya karya, kalau dihitung beliau meninggal di usia muda, belum 40 tahun dan bahkan belum menikah. Kalau dihitung umur dengan karya itu banyak sekali karyanya. Berkah sekali, umurnya berkah sekali. Mengisi hidup itu dengan aktivitas mengajar, menulis, membaca begitu. Satu waktu beliau masuk di kamar, sibuk mutola'ah, membaca, menulis, memahami, membaca, menulis, memahami. Itu saking asiknya. Zaman dulu kan masjid nggak ada mikrofonnya, nggak ada toanya, nggak ada. Saking asiknya belajar, itu lebih 3 hari itu nggak sadar. Lebih 3 hari nggak sadar. Sadar-sadar itu perutnya sakit. Manggil budaknya, ditanya, saya kok sakit perut ini, kenapa ya? Kata budaknya, Tuan sudah 3 hari tidak keluar kamar. Gak makan, gak minum, gak tidur, gak buang air. Langsung nanya beliau, berarti saya gak wudu juga? Iya, termasuk gak sholat. Selama 3 hari itu gak sholat. Ya langsung istighfar, lalu kemudian ambil wudu, sholat, mengqadha 3 hari sholat yang sudah lewat. Lupa. Ketika lupa kesadarannya kan hilang. Ketika lupa sudah. Ya. Tapi orang yang lupa semacam ini jarang sekali. Ada yang melupakan sholat itu banyak, tapi bukan lupa. Teman saya begitu, mancing itu lupa sholat dia. Ya. Tapi Indomie ingat, kopi ingat begitu ya. Alhamdulillah mesen Indomie begitu, mesen kopi, mesen apa, buka WA, buka HP, bikin apa namanya vlog, bikin apa begitu kan, live streaming, ingat semua, sholatnya nggak ingat itu ya kan. Jadi bedakan antara lupa dengan melupakan, beda. Jadi kalau dia belum balik, dia tidak dalam kesadaran penuh, dia kalau perempuan datang bulan, itu berarti tidak wajib sholat. Ini syarat wajibnya sholat. Ada syarat sahnya sholat. Kalau syarat sahnya sholat tidak terkait dengan orangnya, enggak. Tapi terkait dengan perbuatannya. Status sholatnya akan dianggap sah atau tidak. Dalam bahasa fikih, sah itu apa? Sah itu tidak ada tuntutan mengulangi, itu sah. Jadi sah itu kalau dalam fikih itu an-nufud wal i'tidad, berlaku, sah itu berlaku. Ketika disebut berlaku tidak ada tuntutan untuk mengulangi. Maka bahasannya fikih itu bahasannya adalah sah atau tidak. Bukan bahasan diterima atau tidak, bukan. Kadang-kadang orang nanya, Ustaz, tadi saya sholat begini. Kira-kira sholat saya diterima apa enggak ya? Ini pertanyaan yang salah. Kalau saya ditanya begitu, saya jawab, wallahu a'lam, saya bukan panitianya. Bukan panitia. Bukan. Yang bisa tahu diterima atau tidak itu ya hanya Allah dan malaikat. Patokannya hanya itu. Kalau manusia, dia akan tahu ini sholatnya sah atau tidak sah. Ada 5 syarat sahnya sholat. 5. 1 adalah suci dari hadas dan najis. Satu itu. Kalau hadas kaitannya dengan badan, tapi kalau najis kaitannya dengan badan dan pakaian. Kalau najis, patokannya sederhana. Kalau wudunya sudah batal ya wudu lagi. Kalau junub ya mandi dulu.
Kalau habis buang air ya cebok dulu. Kalau airnya tidak ada, cebok bisa menggunakan batu di masa lampau, sekarang bisa pakai tisu. Kalau air untuk wudhu tidak ada, dia bisa tayamum. Pastikan dia sudah suci dari hadas, suci dari najis ketika dia akan melakukan sholat. Ini syarat yang pertama. Syarat ini tetap berlaku dalam keadaan apapun, kecuali syarat ini dikecualikan dari orang yang mempunyai keterbatasan, sakit parah yang selalu kena najis. Misalnya orang punya penyakit beser, yang dikit-dikit pipis, dikit-dikit pipis. Ini orang kalau misalnya dia harus cebok wudhu lagi, ini nggak akan pernah sholat sepanjang hidupnya, enggak. Maka caranya bagaimana? Caranya adalah orang yang semacam ini, dia wudhunya kalau sudah masuk waktu sholat. Kalau belum masuk waktu sholat, jangan wudhu dulu, percuma. Jadi kalau ada orang yang beser, dia wudhu kalau sudah azan, ya, sebelum wudhu dia cebok, pakai pempes begitu, lalu kemudian wudhu. Sesudah dia wudhu, apapun yang terjadi abaikan, sudah abaikan. Berasa ada yang keluar, berasa kencing, itu penyakit. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, penyakit, enggak ada masalah ya. Atau kalau perempuan itu ada yang ngalami istihadah. Istihadah itu ngalami menstruasi yang tidak teratur sampai melewati batasannya. Kalau dalam fikih Syafi'i, orang menstruasi itu maksimal 15 hari. Tapi ada orang yang mungkin karena penyakit atau sebab apa yang kita tidak tahu, sudah sebulan ini masih keluar darah saja. Wajib sholat. Bukan cuma wajib sholat, wajib puasa. Apa yang dilakukan kalau dia mau sholat? Kalau dia mau sholat, tunggu sampai waktunya masuk, azan. Habis azan nanti dia bersihkan, dia pakai pembalut, dia wudhu. Setelah itu apapun yang terjadi abaikan, dia sholat sebagaimana biasa. Jadi syarat ini bisa di skip bagi orang-orang yang memang sakit, nggak ada masalah ya. Atau orang yang misalnya selalu berada dalam posisi yang kena najis. Saya itu nganterin almarhumah ibu itu sampai lama itu seminggu 2 kali cuci darah. Cuci darah itu kan berarti kan badannya itu nyambung dengan benda yang ada najisnya, patokannya kan di situ yang ada najisnya. Gak mungkin gara-gara dia mau sholat dicopot dulu, nah itu kan gak mungkin. Kalau dia mau sholat copot dulu. Bagaimana orang yang dalam keadaan cuci darah ini, itu kita bisa ikut beberapa pendapat, tapi kalau kita nganggap pendapat yang paling ringan misalnya, maka gak ada masalah. Karena itu kaitannya adalah keterbatasan. Dan Allah tidak pernah memaksa seseorang melebihi dari kemampuannya, nggak pernah. Kalau ada kewajiban itu kewajiban sesuai dengan kemampuannya. Ada yang misalnya menjamak sholat, ada. Sebelum cuci darah jamak dulu. Iya kalau pas waktunya bisa jamak. Ada yang tidak sholat, nanti dikodok. Ada yang modelnya begitu ya. Ada yang lebih hati-hati sekali, sholat lihurmatil wakti, nanti sampai rumah kemudian sholat diulangi lagi. Ini pendapat-pendapat, pilihan itu diserahkan kepada yang bersangkutan, ingin milih pendapat yang mana. Yang kedua, syarat sahnya sholat itu menutup aurat. Menutup aurat. Orang kalau dalam posisi sholat auratnya terbuka, ini bermasalah ya. Kalau laki-laki sih aman, auratnya sedikit. Perempuan itu terbuka auratnya di ruang publik itu mudah sekali. Saya kadang-kadang miris kayak tempat wudhu di sebagian mall,
tempat wudhu di ruang tunggu bandara, tempat wudhu di mana yang tidak memisahkan laki dan perempuan. Kalau bapak mohon maaf mau angkat kaki tinggi-tinggi betis bukan aurat pak, aman, nggak ada masalah. Tapi kalau perempuan kalau dia ngangkat kemudian kakinya, betisnya, apalagi sampai tinggi sekali, ini aurat, ini aurat. Tangan juga sama ya. Maka perempuan itu mengalami terbuka auratnya di ruang publik itu besar sekali. Ya. Nah ini yang jadi masalah buat saya. Ada sebagian anak-anak muda yang kalau berpakaian itu demen pakai kaos yang ketat atau pakai celana yang kedodoran. Itu dua ini. Yang kalau dia ruku, dia sujud, itu celengan semarnya kelihatan. Kelihatan. Dia ruku itu kaosnya ngangkat kadang-kadang, kaosnya ngangkat, celananya turun. Maka penting buat saya masjid itu menyediakan pakaian layak sholat, bukan hanya untuk mukena perempuan, tapi juga untuk laki-laki. Terutama di masjid-masjid yang menjadi tempat persinggahan, penting. Sebab jangankan orang yang pakai pakaiannya aneh begitu, bahkan orang yang pakai pakaiannya rapi kadang-kadang tidak yakin apakah bajunya ini suci atau tidak, kan begitu. Ada orang yang kebelet sekali misalnya. Lalu kemudian ketika dia kencing, itu kecipratan, ya kalau cuma kecipratan celana dalamnya aman, dia tinggal lepas celana dalam. Tapi kalau kecipratan celana panjangnya gimana? Kan begitu. Gak mungkin dia sholat lepas celana panjang ini, gak mungkin kan? Maka kemudian penting masjid itu menyediakan pakaian layak sholat bukan cuma buat perempuan, buat laki-laki. Ya. Sebagian masjid sekarang alhamdulillah itu meskipun kadang-kadang tidak menyediakan meja, baju koko, sarung atau celana, kadang-kadang menyediakan rompi buat sholat. Itu buat saya sudah cukup buat orang yang pakaiannya aneh-aneh tadi itu. Ya. Jadi kalau dia pakai celana kedodoran, dia pakai kaos yang ketat itu, dia pakai rompi itu ketika dia ruku, dia sujud aman. Bapak-bapak yang merokok, hati-hati ini. Biasanya sarung, ada aja bolongnya kalau merokok, ada aja bolongnya. Saya dulu waktu masih merokok itu saya bedakan. Sarung sholat sama sarung merokok saya bedakan. Kenapa? Karena bolongnya itu bukan cuma satu kadang-kadang. Yang paham itu istri, pas lagi nyuci, lagi nyetrika, loh ini bolong, begitu kan. Nah, kalau ada sarung yang lain, pakai sarung yang lain. Patokannya apa aurat itu? Patokannya adalah kelihatan warna kulit, maka itu sudah disebut terbuka auratnya. Kalau terbuka auratnya karena sebab yang lain, kalau langsung ditutup nggak apa-apa Pak. Bapak sholat di luar masjid, sedang berdiri rakaat kedua misalnya, angin kenceng, sarungnya terbang, begitu kan? Sarungnya naik ke atas, begitu kan? Itu kalau langsung ditutupi, begini, itu sah sholatnya, nggak ada masalah. Tapi kalau tidak langsung ditutupi, ini batal. Begitu kena angin, sarungnya naik ke atas, oh enak ini, adem-adem ini, dibiarkan dulu sama dia. Nah, yang model begini nih batal, ini batal. Tapi kalau langsung ditutupi dengan segera, itu nggak batal. Yang ketiga, masuk waktu, sudah masuk waktu. Pastikan kalau kita sholat itu sudah masuk waktu, maka penting masjid-masjid itu mengkalibrasi jam digitalnya atau jam waktu sholatnya, supaya jam waktu sholat itu presisi. Terutama yang ngeri saya itu di bulan Ramadan. Nah nanti kaitannya bukan cuma dengan waktu sholat, tapi juga waktu buka puasa. Sebagian masjid yang kadang-kadang adzan subuhnya lambat, itu jadi favoritnya ibu-ibu itu ada. Kita sahurnya ikut masjid ini aja, itu lambat subuhnya itu. Ini masalah ini. Yang lebih repot lagi kalau azan dia lebih cepat. Saya itu punya satu tempat taklim di masjid begitu dulu. Ya. Itu yang saya perhatikan. Jamnya jam digital betul, tapi jam digital lama yang
tidak di set begitu, jadi kalau habis mati lampu itu kemudian ngalami kekacauan begitu dia ya. Itu pernah saya teliti dengan jam saya, itu selisihnya 4 menit. Jadi setiap kali saya datang sudah komat. Saya kadang-kadang kan qobliyah memang di rumah, baru kemudian setiap kali datang sudah komat, Baru saya paham, oh ini sebabnya. Ternyata jamnya dia itu maju 4 menit. Saya ingatkan tuh nggak percaya. Enggak Ustaz, ini udah pas. Pas menurut siapa? Kata saya. Cuman sekarang gampang. Kita pegang HP, kemudian kita pastiin jam kita itu presisi, akurat itu. Ya tinggal samain dengan Samain dengan operator atau samain dengan internet. Kan begitu saja sebetulnya ya. Soalnya saya ngalamin itu, masjid itu favorit kalau buka puasa, favorit. Biasanya rata-rata orang itu duluan azan di TV daripada azan di masjid. Di kampung situ duluan azan masjidnya. Nggak ada yang nonton TV itu, nggak ada. Sampai kemudian berkali-kali saya ingetin, saya bilang, kesalahan Anda ini bahayanya pada keabsahan orang puasa. Saya itu ngajar mata kuliah ilmu falak. Saya tahu standarisasi toleransi jam atau waktu itu, standarisasinya. Toleransinya itu maksimal 2 menit. Jadi kita kalau ngitung waktu sholat itu, waktunya nggak pernah pas. Misalnya subuh jam berapa? Jam digital. Jam 4.30, jam 4.31. Itu kalau ngitung aslinya misalnya itu bisa jadi jam 4.29.42 detik, bisa jadi begitu. Maka kemudian kita bikin satu pembulatan. Pembulatan itu bisa 1 menit, maksimal 2 menit, pembulatan waktu. Jadi kalau ada orang selisih azannya dengan imsakiyah itu hanya 1 menit, saya masih maklum, nggak masalah. Tapi kalau ada masjid yang selisih azannya dengan imsakiyah lebih dari 2 menit, ini bermasalah. Nah, toleransi waktu itu kita maksimal 2 menit. Jadi pastikan kalau kita sholat sudah masuk waktunya. Sekarang alhamdulillah kita dipermudah, ada aplikasi, ada Muslim Pro, ada yang lain-lain. Atau cukup kita tanya asal punya kuota waktu zuhur kota Tangerang, tampil nanti itu. Jam berapa? Aman, selesai, gampang. Kemudian yang terakhir, syaratnya sah sholat juga adalah menghadap kiblat. Kiblat itu kemana? Kiblat itu ke Ka'bah. Patokannya bagaimana? Bagi orang yang berada dalam Masjidil Haram, memungkinkan bagi dia melihat Ka'bah. Kiblatnya buat dia melihat hitamnya kain Ka'bah, itu kiblatnya. Jadi kalau ada orang sholat di Masjidil Haram dan mungkin bagi dia untuk melihat Ka'bah, yang disebut kiblat itu melihat hitamnya kiswa Ka'bah, itu kiblat. Bagi orang yang berada di area Masjidil Haram, kalau tidak mampu untuk melihat Ka'bah, maka kiblatnya adalah sisi lurus sampai Ka'bah. Ikuti orang depan aja, sopnya itu berarti lurus. Bagi orang yang berada jauh dari Ka'bah, kiblat itu adalah arah kota Mekah atau arah Ka'bah. Allah sediakan macam-macam cara bagi kita untuk menghadap kiblat. Misalnya, setahun 2 kali, bulan Juli dan September kalau tidak salah ya, nanti dicek di kalender, itu ada namanya Yaum Rusdil Qiblah. Setahun 2 kali ya. Bulan Juli dan September itu nanti jam 4 waktu sini atau jam 12 waktu Mekah, arah bayangan itu akan mengarah ke kiblat setahun 2 kali. Jadi gampang, di tanggal itu kalau nggak salah itu 26 Juli sama 18 September, nanti dicek lagi, saya nggak hafal. Itu jam 4 sore atau waktu asar di kita dan waktu zuhur di Mekah. Semua bayang-bayang itu akan menghadap ke kiblat, semua bayang-bayang.
Tapi kan nggak mungkin kita pengen benerin kiblat itu kemudian nunggu bulan itu, nggak mungkin. Yang kedua, kita bisa ngambil arah kiblat itu pakai koordinat, bisa pakai koordinat. Koordinatnya Ka'bah, misalnya lintang bujurnya berapa, koordinatnya kita lintang bujurnya berapa, ambil selisihnya. Misalnya koordinat kita nih kalau kota Tangerang, kalau lintangnya -6 atau 6 derajat lintang selatan, bujurnya bujur timur 106 kalau kota Tangerang. Sementara kalau Ka'bah itu lintangnya sekian, nanti dikurangi. Oh berarti kita ngadep ke barat, selisihnya ke arah utara atau barat laut. Tapi belum begitu presisi. Yang paling presisi sekarang HP. Jadi kalau Bapak nggak yakin kiblat kemana, asal 2. Kuotanya ada, 1. Yang kedua, GPS-nya itu akurat. Ya dikalibrasi dulu lah. GPS-nya akurat. Itu nanti arah kiblat itu pakai HP 95% itu presisi. 90% presisi. Saya coba di banyak tempat yang kadang-kadang pandangan mata menipu ini beneran ngadep kiblat enggak? Saya cek bener ngadep kiblat. Ya, bisa pakai HP. Nanti kalau ada yang minta didemoin, dicontohin, saya contohin kalau pakai HP seperti apa. Ya. Nah, bisa menghadap kiblat kita tinggal itu dalam 2 hal. Orang boleh tidak menghadap kiblat itu 2 hal. 1, sholat sunnah dalam perjalanan. Kalau sholat sunnah di perjalanan orang boleh tidak menghadap kiblat. Yang kedua, dalam sholat khauf. Kalau dia sholat dalam situasi yang mencekam, misalnya sholat dalam keadaan perang, sholat dalam keadaan ancaman, sholat yang sewaktu-waktu dia harus kemudian meninggalkan kiblat. Dalam kondisi itu orang boleh tidak menghadap kiblat. Contohnya begini, Bapak sholat. Ketika Bapak sholat, lalu kemudian buminya goyang, gempa bumi. Kalau Bapak lagi sholat, Bapak yakin gempa bumi, Bapak keluar masjid Pak, keluar masjid. Bapak tetap bertahan di masjid itu, ya konyol itu. Saya yakin pasti berasa itu. Orang kalau gempa itu pasti berasa gitu kan. Lah, dia punya pilihan untuk tidak membatalkan sholatnya, boleh, nggak ada masalah. Yang penting tidak bersuara, nggak masalah. Jadi begitu sholat kemudian kok gempa, kemudian dia balik badan, dia keluar, tapi masih dilanjutkan sholatnya itu boleh, nggak ada masalah. Asal tidak bersuara, nggak masalah. Nah, jangan kemudian keluar sambil gempa. Kalau ini batal ya. Atau misalnya mungkin pernah saya contohin, Bapak sholat, HP Bapak dicuri. Bapak nerusin sholat sambil ngejar maling, itu boleh, nggak ada masalah. Karena menjaga harta, mempertahankan harta, itu sesuatu yang diakui dalam agama. Bapak punya harta, Bapak membela diri demi harta Bapak, itu sesuatu yang diakui. Kita pemilik barang kita diambil, kita pertahankan, itu sesuatu yang diakui dalam agama. Kadang orang sholat HP tak ke depan gitu, tiba-tiba diambil orang gitu. Orangnya kita kejar sambil masih sholat, terusin baca, nggak apa-apa Pak, nggak masalah. Asal jangan ngomong. Kalau ngomong maling nggak batal itu, pasti batal kalau itu. Tapi kalau dia nggak ngomong nggak ada masalah itu, nggak ada masalah. Jadi 5 syarat sahnya sholat: 1 suci dari hadas dan najis, 2 menutup aurat, 3 berada di tempat yang suci. Ini kaitannya di lokasi berarti. Yang keempat tahu masuknya waktu, dan yang kelima menghadap kiblat. Mudah-mudahan syarat-syarat sholat, syarat wajib atau syarat sahnya dapat dipahami. Kalau ada hal-hal yang masih iskal atau ingin ditanyakan, tafadhol ya. Terima kasih. Bismillah. Ya, silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. 1 syarat sah itu kalau ditinggal, efeknya tidak sah. Kalau tidak sah itu
nanti ada kewajiban mengulangi. Ada kewajiban mengulangi. Ngulangi itu hitung-hitungannya bayar hutang karena belum lunas. Ngulangi. Kalau hutangnya sholat, nggak bisa bayarnya pakai istighfar, nggak bisa. Hutangnya kan sholat, bayarnya ya pakai sholat. Jangan hutangnya sholat dibayar pakai istighfar. Itu repot nanti kalau teman bapak ngutang bayar pakai istighfar, gitu. Karena hutangnya kan sholat, berarti dia bayarnya juga pakai sholat. Tinggal nanti, apakah kita percaya dengan keterangan orang ini? Itu saja. Ada orang yang kita kenal, orang ini memang serius dan tidak pernah ngeprank kita, misalnya, nggak pernah. Berarti informasi dia bisa kita percaya. Tadi sholat itu sarungnya agak turun dikit atau celananya turun, ininya kelihatan, bla bla. Kita percaya sama yang bersangkutan, ya sudah. Kita ngulangi sholat kita. Ada orang yang terkenal tukang ngerjain orang lain, misalnya. Tukang ngeprank begitu, ya. Kita dikasih informasi ini, kita masih ragu kira-kira informasi dari dia ini benar apa tidak. Kalau kita masih ragu itu, maka kita tinggal cek saja. Ceknya dua macam. Apakah memang kalau tadi kita pakai sholat ini celana kita turun, kan bisa diulang, direkonstruksi ulang kan bisa. Atau ada saksi lain yang juga mengatakan hal yang sama. Iya pak tuh, tadi celananya agak turun pak, kelihatan tuh pak ininya pak. Nah, jadi patokannya kalau kewajiban ngulangi. Tinggal nanti kita percaya dengan informasinya orang itu atau tidak, itu saja. Kalau kita tidak percaya bukan berarti kita tidak ngulangi. Kita harus ngecek kalau benar terbuka aurat yang ngulangi. Kalau kemudian benar tidak terbuka aurat ya nggak usah ngulangi begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Jadi orangnya sudah mandi atau belum? Oke. Jadi ada orang mandi biasa dengan mandi besar, nih apa bedanya? Saya bilang. Oke. Jadi sebetulnya begini. Kalau orang itu sudah basah seluruh tubuhnya, kita sudah bisa nyebut orang itu sudah mandi. Tinggal apakah tadi dia niat atau tidak, kan begitu niatnya ya. Kalau mandinya mandi, ingat orang istrinya ngingetin gitu kan, istrinya yang nyiapin airnya segala macam. Jadi kalau mandinya mandi, cuma waktu mandinya dia itu kemudian tidak niat, misalnya nggak niat. Oke, nah kalau kasusnya semacam ini ada dua pilihan. Pilihan pertama, ikut pilihan yang paling hati-hati. Ikut pilihan yang paling hati-hati itu artinya apa? Karena tadi mandinya belum dihitung, maka sholatnya tidak sah. Yang dilakukan bukan cuma ngulangi sholat, tapi juga ngulangi mandi, kan begitu. Karena sholat tidak sah sebabnya karena mandinya tidak sah, kan begitu. Jadi yang diulangi jangan sholatnya saja, tapi mandi berikut sholatnya, itu yang diulangi. Ini pilihan yang paling hati-hati. Ada pilihan yang kedua, ada. Pilihan yang kedua ini, mandi tadi itu kira-kira sudah dianggap sah atau belum? Kalau ikut fikih Syafi'i itu belum sah, karena belum niat. Tapi kalau ikut mazhab yang lain, saya contohkan mazhab Hanafi di sini, itu sudah bisa dianggap sah. Kenapa sudah bisa dianggap sah? Nah, niat itu tidak harus teknis, tidak. Kalau dalam mazhab Syafi'i, niat itu teknis sekali. Diatur dalam hati yang harus diniati apa saja. Tapi saya contohin misalnya, saya puasa, semalam sahur, tapi saya nggak niat. Itu sah apa nggak puasa saya kira-kira?
Kalau ngikut versi Imam Syafi'i tidak sah, karena niatnya teknis sekali. Harus niat esok hari kewajiban puasa Ramadan. Bahkan dalam mazhab Syafi'i per hari diniati. Kalau mazhab Maliki per bulan langsung satu paket bisa. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi nanti menghitungnya gini. Kalau saya nggak pengen puasa, ngapain saya sahur? Kan gitu. Saya bangun sahur itu tanda saya memang pengen puasa, kan begitu, pengen puasa. Misalnya, Bapak berangkat ke masjid, sholat subuh. Di rumah sudah wudhu tapi nggak niat. Ya basuh muka, ya basuh tangan, apa segala macam, tapi nggak niat. Sampai masjid sholat, selesai sholat baru ingat, waduh tadi saya nggak niat. Kalau dalam mazhab Syafi'i ulangi dua hal, ulangi wudhunya, ulangi sholatnya dua hal. Nah, tapi kalau kemudian dalam mazhab Hanafi itu tidak, loh saya bangun pagi, kemudian basuh muka, basuh kaki, basuh tangan, berangkat ke masjid. Kalau saya nggak pengen sholat terus mau ngapain? Kan begitu, kan gitu ya. Ya. Apakah bisa kita kemudian ngambil mandinya ikut Hanafi misalnya? Apakah boleh kita mandinya ikut Hanafi, tapi kemudian sholatnya ikut Syafi'i? Menurut sebagian pendapat boleh. Bapak mau ikut yang mana terserah Bapak. Saya kasih clue-nya. Kalau mau yang paling hati-hati, ikuti tadi, ulangi mandinya dan ulangi sholatnya. Itu yang paling hati-hati. Tapi kalau Bapak, waduh mandi mulu, sholat lagi, mana repot bener udah siap jalan, nah macam-macam ini kan. Itu Bapak punya pilihan untuk ikut pendapat bahwa loh saya sudah mandi, sudah terjadi. Kalau saya nggak pengen sholat ya saya nggak mandi begitu ya. Itu bisa ikut pendapat yang ini, bisa ya. Tapi kalau saran saya kalau waktunya cukup memang dan segala nggak repot nggak apa ya. Yang paling hati-hati ini ulangi mandi dan ulangi sholat ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Iya silakan. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, masalah orang yang buta dan tuli. Tadi saya kasih pengantarnya adalah orang yang tidak punya akses informasi terhadap agama. Artinya apa? Belum sempat belajar sholat, karena nggak bisa ngajarinnya, kan gitu. Belum sempat belajar sholat. Jadi kalau dia buta, hanya buta saja masih bisa ngajarin sholat. Kalau tuli saja masih bisa ngajarin sholat. Tapi kalau buta dan tuli sekaligus, susah ngajarin sholat. Tapi kalau kemudian orang ngalami buta tulinya belakangan, sesudah biasa sholat, ya kan? Sudah bisa sholat, tiba-tiba kecelakaan, yang awalnya buta saja jadi buta dan tuli. Apakah masih wajib sholat? Kalau masa dulu susah, kalau sekarang bisa. Kalau ada akses informasi kapan masuk waktu sholat, bisa. Tapi kalau akses informasi itu nggak ada, gimana? Kita bisa bayangin, dia memang bisa sholat, tapi nunjukin sekarang masuk waktu zuhur gimana? Dia tuli, kita pakai bahasa isyarat, dia nggak melihat. Gimana caranya ngasih tahu azan sudah masuk? Azan sudah masuk. Ya, tadi misalnya kita pakai jam getar dan segala macam, masih memungkin. Maka menurut ulama sederhana, kalau masih memungkinkan ada akses informasinya, masih wajib. Tapi kalau akses informasinya sudah tidak ada lagi, sudah tidak wajib. Jadi kalau yang buta tuli sejak lahir, itu pasti tidak wajib. Tapi kalau yang belakangan baru mengalami buta tuli setelah memang biasa sholat, itu ulama beda pendapat. Tapi patokannya adalah kalau masih bisa dapat akses kapan waktunya azan dan kapan di mana dia sholat, masih wajib. Tapi kalau sudah tidak ada akses informasinya, sudah tidak wajib. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah suci tempat, suci lokasi dari tempat, suci lokasi tempat sholat dari najis. Ada beberapa hal yang oleh Nabi tidak dianjurkan sebagai tempat sholat. Nanti tidak dianjurkan itu ulama beda pendapat. Apakah haram ataukah makruh?
Saya contohkan. Rasul bilang nggak boleh sholat di kuburan, nggak boleh sholat di kuburan. Ada 3 hadisnya ya. Ada larangan sholat menghadap kuburan, ada larangan sholat di kuburan. Tapi ternyata Rasul sendiri pernah bersama dengan sahabatnya sholat di kuburan, itu pernah. Jadi ada satu orang perempuan mantan budak, yang ketika bebas nggak punya tempat mau kemana-mana, oleh Nabi diizinkan tinggal di masjid dan nyapuin masjid, bersihin masjid. Ini merebut pertama dalam Islam, perempuan merebutnya. Nabi kemudian dalam satu perjalanan ketika Nabi balik, perempuan ini nggak ada dan tidak ada yang ngasih tahu Nabi perempuan ini kemana, nggak ada. Nabi itu perhatian. Satu sahabatnya itu nggak kelihatan, ditanya sama Nabi, fulanah ini kemana? Yang biasa bersihin masjid. Udah meninggal Nabi, sudah meninggal. Nabi bilang dulani ala qabriha, tunjukin kuburannya. Ditunjukin kuburannya. Nabi kemudian sholat jenazah di lokasi kuburan itu. Jadi boleh sholat jenazah di kuburan itu, boleh. Nabi pernah melakukannya, nggak apa-apa. Jadi kemudian ulama memahami kalau di lokasi itu tidak terdapat hal-hal yang membatalkan sholat atau mempengaruhi keabsahan sholat, maka hukumnya boleh. Ada larangan sholat di tempat jagal. Yang disebut jagal itu kan area luas. Tempat mana yang nggak boleh sholatnya? Tempat yang ada darah najisnya, itu yang nggak boleh. Jadi kalau misalnya lokasi RPH, rumah potong hewan, tapi di RPH itu ada musolanya, ya nggak apa-apa sholat di musolanya. Jangan kemudian, loh ini kan tempat jagal. Lah iya, bukan tempat motong hewannya. Jadi bukan tempat darah berceceran kita sholat. Itu bukan semacam itu ya. Tempat, nah ini yang lucu kadang-kadang. Rasul bilang, jangan sholat di kandang onta, tapi boleh sholat di kandang kambing. Kan begitu, domba, kambing. Itu kaitannya kan sebetulnya bukan soal domba sama kambingnya dibedain sama Rasul, bukan kan? Kenapa kalau onta nggak boleh, kalau domba boleh? Nggak ada kaitannya itu. Kalau domba itu kecil, sewaktu-waktu dombanya lepas kontrol, kita masih bisa lanjut sholat. Bapak kebayang bapak sholat di kandang onta misalnya, ontanya lepas kontrol itu ya bapak posisinya terancam itu, kan gitu ya. Nah, maka kemudian apa? Yang kita pastikan adalah di tempat situ tidak ada yang mempengaruhi keabsahan sholat. Saya itu beberapa kali dapat pertanyaan dari buruh migran. Ada orang-orang yang kerja di Korea, di Jepang, di mana. Itu nanya, Ustaz, saya boleh nggak sholat di kamar mandi? Gitu kan. Kita kan kemudian mikir, sholat di kamar mandi itu gimana, kata saya, ya kan? Jangankan kita sholat, kita mengucapkan lafaz Allah di kamar mandi itu kan tidak boleh, karena dipakai buat buang hajat, dipakai buat kencing, BAB segala macam gitu kan tidak boleh. Saya nggak paham kronologinya. Baru orang ini kemudian ngomong, kami ini tidak ada ruangan untuk sholat, tidak ada. Dan kami kalau misalnya sholat di ruang terbuka itu ya lumayan menimbulkan kegaduhan begitu kan. Nggak semua perusahaannya kemudian bisa welcome terhadap orang sholat di tempat umum begitu kan, tidak. Satu-satunya tempat kami bisa sholat dengan nyaman itu justru di kamar mandi katanya. Tapi kamar mandinya kering Ustaz, tidak basah gitu. Pastikan kata saya suci. Kalau suci, tidak najis, lalu kemudian tidak digunakan untuk buang hajat, maka kita sholat situ nggak apa-apa. Meskipun kalau tempat lain lebih baik tempat lain. Jadi patokannya sebetulnya adalah di situ tidak ada sesuatu yang menghalangi keabsahan sholat begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 2 hal yang perlu saya tegaskan. Satu adalah kewajiban bermazhab. Kewajiban bermazhab itu karena orang tidak mungkin menggali langsung hukum dari Al-Quran atau Sunnah, itu nggak mungkin.
Bapak pengen wudu, coba cari ayat wudu dalam Al-Quran, cari hadisnya wudu. Subuhnya sudah lewat, Bapak masih cari itu. Mana ayatnya, mana ini, masih cari itu. Ya kan? Gak mungkin. Kita bisa memahami ajaran agama itu lewat ayat ataupun hadis yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Oke. Yang kedua, bagi orang awam sebetulnya tidak ada kewajiban bermazhab, tidak ada. Bermazhab itu ada bagi para orang yang konsen di bidang fikih atau ilmu syariat. Bagi orang awam tidak. Jadi kalau ditanya madhabul awam itu madhabu syaikhihi. Madhabnya orang awam itu madhab guru ngajinya. Tinggal tanya jawaban guru ngajinya apa. Contoh Bapak nih. Bapak kan bingung. Wah, saya mau zakat fitrah ini pakai duit apa pakai beras gitu kan. Gak usah tanya Google apa, gak usah. Di situ ada ustadznya, tanya sama ustadz. Ustadz, pakai beras apa duit? Duit aja kata ustadz. Ya sudah, selesai. Gak perlu tanya dalil, kecuali Bapak berada dalam posisi yang bisa memahami dalil, Itu mirip sama Bapak berobat ke dokter. Dok, saya kok ini tenggorokan gak enak, demam segala macam. Dokter bilang, oh radang ini, radang. Dokter bilang radang, orangnya memang kompeten di bidangnya, sudah kita percaya itu radang. Gak usah kita debat, kecuali kita juga dokter, kan begitu, ya kan? Jangan Bapak berobat, ini radang, kok bisa dok? Menurut saya bukan, nah, ini kan repot kan? Situ ngobatin sendiri aja kan begitu kan? Betul kan? Maka sebenarnya disebut itu al-amila madhabalahu. Orang yang awam itu tidak ada madhabnya. Madhabnya adalah bagaimana gurunya itu mengarahkan orang ini. Bagaimana gurunya. Jadi patokannya sederhana. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Patokannya di situ. Beda kalau santri, beda kalau pelajar ilmu agama, beda yang memang dari awal konsen. Oh, saya harus ada. Tapi hukumnya fardu kifayah. Satu kampung itu ada orang yang mendalami fikih, fardu kifayah. Yang fardu ain itu tahu ilmu kewajiban, itu fardu ain. Tahu caranya sholat, itu fardu ain. Tahu caranya wudu, itu fardu ain. Tapi tahu dalilnya wudu, itu fardu kifayah. Tahu dalilnya sholat, itu fardu kifayah. Beda kan? Nah, maka bolehkah orang kemudian dia pakai madhab ini, boleh dengan dua syarat. Satu, memang berada dalam kondisi yang memungkinkan buat dia untuk ngambil pendapat yang lain. Itu mirip kayak Bapak ke dokter misalnya. Dokter bilang, wah sakitnya berat ini Pak. Yang model begini 2 bulan lagi mati kemarin pasien saya. Begitu. Bapak nggak bisa debat dia, nggak bisa. Tapi Bapak punya pilihan apa? Cari second opinion. Bisa cari dokter lain, cari diagnosa lain. Kan itu bisa. Kata dokter lain, nggak apa-apa ini. Oh sudah, nggak ada masalah. Bisa, nggak ada masalah. Ya. Ada dalam kondisi yang semacam ini. Contohnya kayak tadi Bapak ini. Saya udah terlanjur mandi, udah sholat, baru ingat belum niat gitu kan. Itu berada dalam kondisi yang memang ada hajat untuk kemudian apa? Pakai pendapat yang lain. Orang-orang yang umrah, tawaf itu enggak mungkin kalau pakai batal wudu madhab Syafi'i, enggak mungkin. Nah, pasti batal, enggak mungkin kalau enggak batal. Orang-orang yang kemudian, mohon maaf, kalau ikut madhab Syafi'i muamalah itu berat sekali. Kalau ikut madhab Syafi'i, hutang piutang itu enggak punya tempo Pak, enggak punya. Pemberi piutang itu bisa kapan saja nagih itu bisa. Bisa kapan saja nagih. Jadi Bapak hutang kok make tempo, make tenggang waktu, itu enggak mungkin ikut madhab Syafi'i, enggak mungkin. Kalau ikut madhab Syafi'i, misalnya hutang Bang, kapan balikin? 3 bulan lagi ya, oke. Ini kan seolah-olah kita perjanjian 3 bulan lagi ya. Itu besok dia nagih boleh, orang duitnya dia kok, boleh, enggak ada masalah. Ini kalau dipakai enggak bingung orang yang pada nyewa rumah atau ngontrak tiap bulan, belum awal bulan udah ditagih lagi gitu kan, repot ini kan. Jadi kalau Bapak konsen pakai madhab Syafi'i itu di situ ya, gitu, ya.
Bedakan zaman dulu muamalah yang belum kompleks dengan sekarang yang sudah kompleks. Atau contohnya, kalau kita ikut mazhab Syafi'i, kita jual beli itu harus ijab kabul, harus. Nggak kebayang itu orang jual kelontongan seharian capek ijab kabul doang, capek. Saya jual, saya beli, saya jual, saya jual, saya beli, itu repot itu kan, repot itu. Tapi memang harus begitu. Nah, makanya kemudian apa? Adanya madhab-madhab itu disebut rahmat. Membuka ruang buat kita, kalau kita nggak bisa melakukan yang ini, kita ikut yang ini. Tapi tidak pernah ada perbedaan yang ekstrim, itu nggak pernah ada. Yang ekstrim tuh ini bilang haram, ini bilang wajib, nggak ada. Perbedaan semacam itu tidak ada. Yang ada paling bilang ini sunnah, ini nggak sunnah. Paling begitu saja perbedaannya. Jadi nggak pernah misalnya satu bilang kunut wajib, satu bilang kunut haram, tidak ada. Perbedaan pendapat itu ranahnya hanya soal afdolnya yang mana, yang paling utama yang mana. Hanya di ranah itu sebetulnya, dan sedikit sekali perbedaannya itu. Yang kedua, jangan dia ngambil pendapat yang ujung-ujungnya membatalkan pendapat itu sendiri. Misalnya, dalam madhab Syafi'i, menikah itu wajib wali dan saksi. Wajib, walinya harus ada, saksinya harus ada. Dalam madhab Hanafi, yang penting itu saksi, wali nggak penting. Orangnya sudah dewasa, orang sudah dewasa. Meskipun wali tetap perlu dimintakan izin, tapi bukan wali yang menikahkan, bukan. Di Irak, di Syria, di Pakistan, yang memang konunnya atau kompilasi undang-undang keluarganya itu pakai madhab Hanafi dominannya, nikah itu nggak pakai wali. Datang ke pengadilan, disahkan oleh pengadilan, cukup bawa surat persetujuan wali, begitu saja. Wali itu nggak datang nggak apa-apa. Ya kayak anak mau studi tour, orang tuanya bikin surat persetujuan, begitu doang. Udah. Dalam madhab Hanafi. Kenapa? Karena orang sudah dewasa, mau ngapain pakai wali-wali? Dia sudah dewasa. Dia yang bertanggung jawab, kalau rugi untung dia sendiri. Sudah, serahkan. Yang penting saksi supaya jangan sampai ada orang berzina karena ada saksi menyaksikan dia menikah. Sebaliknya, dalam madhab Maliki, saksi nggak penting. Yang penting walinya. Kalau wali setuju nggak masalah. Karena yang ngongkosin dari kecil sampai gede itu walinya kan. Nggak penting teman-temannya itu, yang penting walinya setuju maka nikah sah. Menurut Hanafi wajib saksi, menurut Maliki wajib wali. Menurut Hanafi nggak usah wali, menurut Maliki nggak usah saksi. Di-mix sama bapak, nggak usah wali dan saksi. Nah, ini yang bahaya nih, yang begini nih, ini yang di-mix ini yang bahaya nih. Jadi kalau mencari-cari pendapat saja nggak apa-apa, yang repot nih di-mix begini, begitu kan. Lalu kemudian kita sedang misalnya naik kereta barengan, begitu kan, nanya dari mana dek, dari sini, bla bla bla. Nikah yuk, ayo begitu. Saya nikahkan. Ini apa bedanya nikah sama open BO, gitu kan? Karena nggak ada wali, nggak ada saksi. Tapi kalau dia ditanya, kenapa kamu nggak pakai wali? Kata Imam Hanafi enggak. Kenapa nggak pakai saksi? Kata Imam Maliki enggak. Tapi kalau kamu ikut Maliki, saksinya harus ada. Kalau kamu memang ikut Hanafi, kalau kamu ikut Maliki, walinya harus ada. Kalau kamu ikut Hanafi, saksinya harus ada. Yang repot ini yang ngemix dikoplo begini nih yang repotnya. Jadi kalau cuma dia ikut satu pendapat, memang berada dalam keadaan yang mengundang dia buat ikut, itu nggak ada masalah. Jadi dua hal. Satu, memang orang awam tidak ada madhabnya. Kemudian yang kedua, dia mengambil pendapat imam lain itu adalah pada keadaan yang mengundang dia untuk pakai. Itu nggak masalah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, silakan. Gimana? Oh gitu, baik-baik ya. Makasih ya. Ya. Ada itu belum jelaskan bagaimana larangan, kan ada juga yang larangan menghadap kuburan. Terus kalau di kuburan, kasus misalkan gini, untuk keterangan kita juga, ahli waris ini kan banyak di sampingnya banyak kuburan.
Anak juga berpendapat nggak boleh sholat di situ. Jadi mohon keterangan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Larangan sholat di kuburan itu diambil dari la'anallahu al-yahuda wan nasara, hadisnya ittakhazu kubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan sebagai masjid. Mereka ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, mereka menjadikan kuburan sebagai masjid. Jadi yang enggak boleh itu kalau kuburan diagungkan, dianggap sebagai tempat suci, dianggap sebagai masjid, kita punya keyakinan kalau kita sholat di situ lebih baik daripada tempat lain. Itu yang enggak boleh. Contoh paling nyata, masjid ada kuburannya, Masjid Nabawi. Contoh paling nyata, masjid ada kuburannya adalah Masjid Nabawi. Ada kuburannya itu, ada kuburan. Siapa yang berani mengatakan sholat di Masjid Nabawi tidak sah? Nggak ada. Tapi kan situ ada kuburan. Nah, justru itu ada. Jadi yang patut dipaham. Jadi yang nggak boleh itu adalah nyembah kuburan. Itu nggak boleh. Pahamannya begitu. Hampir rata-rata masjid tua, itu pasti ada kuburannya. Ada kuburannya. Penyebar agama Islam datang ke Indonesia zaman dulu itu beli tanah, beli macam-macam, bangun masjid yang ketika mereka meninggal dikuburkan di samping masjidnya. Lihat rata-rata Wali Songo itu kuburannya samping masjidnya. Lalu di kita mungkin di luar Batang, di mana segala macam itu di samping masjidnya. Tapi beda. Ini ruangan sholat, ini ruangan ziarah, beda. Nanti pertanyaan yang kedua akan muncul, bolehkah membangun kuburan? Kan begitu pertanyaan kedua nanti ya. Bolehkah membangun kuburan? Yang nggak boleh itu membangun kuburan di lokasi pemakaman umum atau wakaf. Orang hanya boleh bangun sesuai dengan aturannya, peruntukannya. Misalnya, kalau di kampung-kampung itu ada wakaf-wakaf desa, kalau dia bangun kuburan itu dibatasi. Maksimal sekian senti, maksimal supaya nanti apa? Ngasih ruang buat orang yang dikuburin di sebelahnya, kan begitu kan. Atau di TPU juga sama. Tapi kalau kuburan itu di tanah pribadi, mau dibangun, mau diapakan silakan. Yang tidak boleh itu diagungkan, dipuja, disembah. Itu yang tidak boleh. Maka kalau ada orang sholat menghadap kuburan, sholat menghadap kuburan itu nggak apa-apa. Nah, orang sholat di Masjid Nabawi itu ngadep kuburannya Rasul. Bukan ya kalau Rasul oke lah. Ngadep kuburannya Abu Bakar. Ngadep kuburannya Umar bin Khattab. Kan begitu ya kan. Apakah kemudian kita nganggap beda kalau kemudian dia punya keyakinan dengan saya sholat ngadep kuburan ini nih, saya kalau doa diijabah. Nah, ini yang bahaya di sini ya. Tapi kalau cuma sekedar sholat berada di satu lokasi dengan kuburan, itu nggak apa-apa. Sebab kalau pemahamannya nanti liar, ini bahaya. Contoh, di TPU itu kadang-kadang disediakan musola, ada disediakan musola. Ketika sediakan musola, otomatis mereka sholat itu ngadep kuburan, itu otomatis. Nanti orang akan ngomong, nggak boleh sholat di sini. Padahal kadang-kadang kebutuhan orang sholat di TPU itu tinggi. Contoh, TPU-nya jauh dari mana-mana. Yang ketika dia nguburin siang, kalau dia keluar cari masjid lagi repot. Maka kemudian dibangunlah toilet di situ, dibangunlah tempat wudhu di situ, dibangunlah tempat sholat. Bahkan khusus untuk sholat jenazah, Nabi selalu melakukannya atau lebih sering melakukannya itu di Jabbanah. Jabbanah itu bukan masjid, lokasi sholat samping kuburan. Nabi sholat itu yang dilakukan di masjid sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Sholat sunnah berjamaah yang lain ataupun bukan sholat 5 waktu sholat Jumat dilakukan oleh Nabi di Jabbanah. Jabbanah itu pelataran luas di ujung kampung berbatasan dengan kuburan. Karena pola geografi masyarakat zaman dulu,
Kuburan itu adanya di ujung kampung, biasanya begitu. Jadi kuburan itu di ujung desa, biasanya begitu. Lah, pelataran samping kuburan itu kalau di Arab disebutnya jabbana. Sampai sekarang kalau di Arab kampung masih dipakai. Mereka sholat Idul Fitri di situ, Idul Adha di situ, sholat jenazah di situ. Jadi otomatis sholat Idul Fitri, Idul Adha itu berada di lokasi yang dekat sekali. Mungkin tidak menghadap tapi dekat sekali dengan kuburan. Jadi patokannya memahami hadis tadi adalah Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Kalau ini posisinya beda. Ada masjid, ada kuburan, masjidnya ngadep kuburan, nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu menjadikan kuburan sebagai masjid. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, saya pikir cukup ya. Sama-sama kita akhiri dengan doa. Sebelum doa kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadlah wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal li zalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhif yassir alaina kulla asir fataysirul asiri alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir hajatuna ilaika katsir wa anta alimun bi basir wa khabir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.